Salam Guru Penggerak. Bersama dengan saya Peponika Eka Suti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan Bapak Antoniam dan Bapak Sugeng Haryo. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Bu Pepo, apa kabar siang hari ini Bu Pepo? Baik, gimana juga kabarnya nih Pak Sugeng? Saya kabarnya baik Bu. Ibu Pepo gimana? Sehat juga kabarnya? Sehat, kita sama-sama sehat. Oke. Gini Pak Sugeng, kan nanti akan melakukan coaching nih Pak. Lalu Betul. sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang kita diskusikan terlebih dahulu nih Pak. Terutama yang pertama itu adalah tentang rubrik penilaian. Nah, nanti di mana pada saat coaching itu cost dan seterusnya yang saya akan amati nanti berdasarkan dari rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu terkait apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian bagaimana Pak Sugeng itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching itu nanti dapat merespon pertanyaan dari coachnya atau pertanyaan dari Pak Sugeng. Begitu Pak Sugengnya, dan juga ya Pak ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang akan saya sampaikan ya Pak Sugeng ya. Siap. Nah, ini yang saya tanyakan terlebih dahulu itu adalah kira-kira nih Pak Sugeng, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sugeng pada saat proses coaching nanti itu Pak? Pertama yang pasti kompetensi berkaitan dengan proses coaching itu sendiri, yaitu meliputi kompetensi inti, kemudian kompetensi itu yang mana meliputi saya harus hadir penuh dalam proses coaching itu. Kemudian saya juga harus mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan dan juga saya akan berusaha meminta atau memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya nanti. Mungkin itu Bu, jadi ada 3 hal dari kompetensi inti yang nanti akan saya coba lakukan, yaitu saya akan hadir penuh di situ, kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya mungkin 3 hal itu Ibu Pepo. Oke, baik Pak ya, berarti ada 3 hal yang ingin dikembangkan kompetensinya tadi ya Pak Sugeng ya. Betul. Lalu mana sih ya Pak Sugeng ya yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu yang mana dari antara yang Bapak sebutkan tadi? Kalau dari 3 itu mungkin yang paling utama yang saya lakukan pertama mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali dari rekan saya. Begitu Bu. Jadi nanti itu menitik beratkan apakah Pak Sugeng itu bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya ya Pak Sugeng ya. Betul sekali. Begitu Bu. Selanjutnya nih Pak Sugeng mengenai indikator nih. Indikator yang bagaimana yang ingin Pak Sugeng kembangkan nanti pada saat proses coaching?
Yang pertama, ketika proses coaching nanti, saya harus bisa memfasilitasi dari coach saya, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Yang intinya saya ingin menggali dari coach saya bahwa dia itu bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mungkin dia alami atau dihadapi, begitu Ibu Pepo. Oh iya, baik Pak. Berarti indikatornya itu ya Pak ya, agar coachingnya itu dengan leluasa dan merasa nyaman gitu Pak ya. Betul, merasa nyaman, merasa enak, tidak seperti diintimidasi dan lain-lain begitu. Jadi nyaman mengemukakan masalahnya dan juga pastinya mendapatkan solusi yang baik ya Pak ya. Betul sekali Bu Pepo. Oke Pak Sugeng, ini sudah baik indikator kompetensinya ya, yang diharapkan oleh Pak Sugeng. Nah, semoga nanti pada saat proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan yang saya harapkan dan diharapkan semuanya tentunya prosesnya nanti. Iya, baik Pak Sugeng. Terima kasih banyak Bu Pepo atas waktu dan kesempatannya ya, atas obrolan hari ini. Iya, saya juga terima kasih ya Pak Sugeng ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Niam, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sugeng. Ya, gimana kabarnya Pak? Niam? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Mohon maaf nih Pak Niam, saya baru ada waktu nih. Kemarin saya lagi ada kegiatan, jadi baru ada waktu untuk ngobrol hari ini Pak Niam. Gimana Pak Niam? Iya Pak, dari kemarin kan memang saya pengen ngobrol gitu sama Pak Sugeng gitu ya. Jadi Pak, ada pengen yang saya obrolkan gitu loh Pak, tentang anak-anak. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi saya punya anak 2 itu namanya Akmal sama Yahya. Nah ini kebetulan saya kan mampu jadwal adzan di masjid itu. Nah anaknya ini nggak mau menjalankan tugasnya Pak. Tuh. Akmal dengan Yahya tidak mau. Kalau boleh tahu Pak Niam itu sudah dibuat jadwal azannya? Sudah. Oke. Kalau boleh tahu nih dari jumlah jadwal yang dibuat itu, misalkan dari 10 itu mereka tidak mau berapa kali Pak? Kalau si Yahya itu masih mending lah Pak. Kalau dari 10 itu ya 5 kali lah. Dari 10 itu 5 kali si Yahya. Ya, kalau si Akmal itu nggak mau sama sekali Pak. Nggak mau sama sekali. Okay. Lalu Pak Niam itu berkeinginannya kira-kira itu yang dari 5 itu naik berapa, yang tidak mau itu menjadi mau berapa kali Pak? Mungkin ada target berapa kali mereka mau seperti itu Pak? Oh, kalau si Yahya ya 8 kali itu sudah bagus sekali Pak. 8 kali. Nah, 8 kali. Dari 10 jadwal itu dia bisa menjalankan 8 kali itu menurut saya sudah bagus sekali begitu ya. Tapi kalau untuk si Akmal karena memang dia nggak pernah sama sekali, itu setelah saya identifikasi ya dia nggak pernah sama sekali. Kalau dia ya 7 kali itu sudah bagus loh Pak. Oke. Nah, dari 2 anak tadi yang tidak mau azan dan lain-lain, mungkin Pak Niam pernah atau enggak mengidentifikasi awal kira-kira kenapa kedua anak ini tidak mau melaksanakan azan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Nah itu kalau yang sudah saya identifikasi Pak, saya mengenal sama teman-temannya begitu ya. Jadi dari teman SMP-nya untuk yang Akmal itu ternyata dulu pernah diejek sama temannya. Jadi dia lebih ke arah
traumatik lah begitu. Jadi kayak kalau zaman sekarang ya dibully lah begitu. Dibully. Di adan terus suaranya itu kayak berselalu begitu ya. Nah, jadi terus diejek sama teman-temannya, jadi terus sampai sekarang nggak mau lagi. Kalau si Yahya itu dia merasanya jelek Pak kalau si Yahya. Oh gitu. Nah, kan tadi Pak Niam sudah mengidentifikasi awal dari permasalahan, diketahui ada proses pembulian atau mungkin traumatik, lalu juga yang kedua tadi mungkin ada rasa ketidakpercayaan diri dari kedua anak tersebut. Sudah diidentifikasi tadi, kira-kira tindak lanjut yang akan Pak Niam lakukan apa Pak Niam kira-kira? Kalau rencana saya sih Pak, mengembalikan kepercayaan dirinya dulu, artinya nanti anak ini saya minta untuk adzan di depan saya dulu, belum ke masjid yang, kalau untuk si Akmal Pak ya, karena ini levelnya berat begitu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, jadi dia adzan di depan saya dulu, itu agar dia kembali dulu lah kepercayaan dirinya, dan juga si Yahya itu juga seperti itu. Nanti saya restitusi untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu. Jadi ada langkah-langkah tadi Pak Niam mencoba untuk mencoba dia berani di hadapan Pak Niam dulu ya. Kemudian supaya beranian dan lain-lain. Kira-kira nih tingkat keberhasilannya cara yang digunakan Pak Niam tadi itu berapa persen kira-kira Pak? Kalau keberhasilannya saya tidak menarget 100% Pak, cuma memang bisa mengubah sedikit aja dari yang nggak pernah dia bisa sampai 5 kali, yang Akmal ini bisa sampai 5 kali dia menjalankan tugas saja itu udah bagus ya, apalagi sampai target saya 70% lah, itu target saya. Kalau si ini nanti pun juga saya juga pengennya ada yang membantu saya begitu, pengennya sih, tapi ya mungkin nanti teman-temannya begitu Pak, insya Allah. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira kapan nih rencana dimulainya dari rencana-rencana Pak Niam itu yang mungkin dimulai adzan dari skala kehidupan Pak Niam? Kalau rencana sih Kamis ini, ya mungkin Kamis depan Pak. Kamis depan ya? Kamis depan insya Allah. Yes, Kamis depan insya Allah nanti saya sudah menjalankan itu. Baik Pak Niam, setelah kita berkomunikasi tadi ternyata luar biasa sekali perhatiannya Pak Niam itu kepada muridnya, dan saya sangat tidak sabar sekali menunggu hasil dari proses yang Pak Niam lakukan. Jangan lupa nanti kita ngobrol lagi Pak Niam untuk siap. hasil dari yang sudah Pak Niam lakukan, karena ini nanti harus kita dengarkan bersama, karena siapa tahu ini juga bisa menjadi sumber untuk orang lain begitu. Dan pesannya nanti jangan lupa Pak Niam, jika ada perubahan dari kedua anak ini, berilah apresiasi, baik itu ucapan terima kasih dan lainnya, supaya ada penghargaan kepada anak yang sudah memiliki perubahan yang jauh lebih baik begitu. Nanti kalau sudah saya lakukan itu, nanti saya minta waktu lagi Pak Sugeng untuk kita ngobrol lagi begitu. Jadi nanti saya sampaikan seperti apa perubahan dari anak-anak, seperti itu nanti kita ngobrol lagi Pak. Siap, terima kasih Pak Niam, mohon maaf ya kita harus menyudahi obrolan ini. Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Bu Pepo. Sehat hari ini Bu? Ya sehat Pak. Bapak gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini Pak ya. Oke, betul. Kemarin sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Iya Bu Pepo, sudah alhamdulillah sudah melakukannya dengan Pak Niam kemarin. Lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar Bu, lancar sekali.
Lalu Pak, gimana perasaan Bapak kemarin setelah melakukan proses coaching? Yang pasti saya lega, senang, bahagia bisa menjadi mitra dari teman saya atau coach saya untuk mencari solusi dari apa yang mungkin sedang dialami oleh teman saya itu, Bu. Oke, Bapak merasa ya Pak ya, lega, Ya, tenang dan senang ya Pak. lega, senang tentunya kita bisa berbagi dengan sesama teman begitu. Iya, baik Bapak. Nah, Bapak selain lega, tenang dan senang itu Pak, apalagi yang bisa Bapak dapatkan dari proses coaching kemarin Pak? Dari proses alur coaching yang saya lakukan kemarin, yang pasti saya lebih memahami dari alur tirta itu sendiri. Kemudian saya juga lebih mengetahui dan menggali potensi dari kunci saya. Kemudian karena saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan berbobot, sehingga dia bisa sangat leluasa menyampaikan yang menjadi perasaannya begitu Bu Pepo. Iya Pak ya. Oh itu berarti itu refleksi dari proses coaching kemarin ya Pak ya? Betul sekali. Itu ya kemarin kan kita berdiskusi Pak ya mengenai kompetensi apa yang ingin diamati. Ternyata nih Pak ya itu sudah bagus loh Pak. Dari beberapa catatan saya ini Pak ya, Pak Sugeng itu sudah memberikan refleksinya, di mana pada proses coaching itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Sugeng itu sudah bisa menggali potensi yang ada pada coaching dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot maksud saya begitu Pak. Ternyata itu memang benar Pak ya, dan saya temukan bahwa Pak Sugeng itu sebagai coach itu sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap coachingnya, menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi, lalu menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tentang tanggung jawab. Nah, lalu Pak Sugeng juga sudah melakukan kehadiran penuh sudah ada. Kemudian di catatan saya ini mendengarkan aktif ya juga dan sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah itu bagus ya Pak ya, itu bagus kan. Terima kasih. Dan itu pastinya membuat coach itu merasa nyaman tuh Pak. Bagaimana menceritakan setiap keluh kesah, lalu bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach itu dapat mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, sudah bagus itu Pak, sudah catatannya sudah bagus. Terima kasih Bu Pepo atas istilahnya apresiasi dari Bu Pepo. Iya Pak. Lalu Pak ya ini setelah melakukan proses coaching kemarin, apa sih yang ingin diharapkan Pak Sugeng itu? Harapan Pak Sugeng itu apa? Yang pertama, harapan saya kan saya pribadi lebih mendalami dan memahami istilahnya dari proses alur tirta itu sendiri, dan kemudian dalam proses coaching itu saya selalu belajar baik untuk saya dan juga sesama teman untuk bersama-sama sama-sama mencari sama mencari solusi terhadap permasalahan di antara kami semua. Karena kan kita sebagai pendidik tentu di kelas 1, di kelas yang berikutnya akan mengalami hal yang berbeda. Sehingga dengan hal yang seperti ini, proses coaching seperti ini akan sama-sama membantu di antara semua rekan guru yang ada di sekolah kita masing-masing, di sekolah kita tentunya. Begitu Bu Pepo. Iya, baik Bapak ya. Selamat ya Pak ya, sukses selalu buat Pak Sugeng. Terima kasih Ibu Pepo, terima kasih juga atas semua bantuan Bu Pepo juga selama ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan semua ini bermanfaat untuk kita dan terkhusus untuk anak-anak kita semuanya di sekolah kita ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, terima kasih Bu Pepo, sampai jumpa lagi ya Bu ya.